Wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang olahraga kesehatan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang olahraga kesehatan, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu sehat. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan segala kemampuan semua orang tentu ingin tetap sehat. Sayangnya, tidak semua orang merasa perlu berolahraga, walaupun ia juga tahu akan ungkapan bahwa olahraga menyehatkan. Padahal, olahraga merupakan bagian dari upaya pencegahan dan peningkatan derajat sehat. Olahraga merupakan bagian pencegahan langsung terhadap faktor manusia dan merupakan upaya pemeliharaan dan pencegahan yang terpenting, termurah, dan paling fungsional. Pesantai adalah olahraga yang tidak melakukan olahraga sehingga cenderung kekurangan gerak sehingga membutuhkan olahraga. Olahraga yang dianjurkan untuk keperluan kesehatan adalah aktivitas gerak raga dengan intensitas yang setingkat di atas intensitas gerak raga yang biasa dilakukan untuk melakukan tugas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap orang memiliki dosis olahraga masing-masing. Nah, baik, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu sehat. Kemudian kita masuk pada olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara atau untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis sehingga orang bukan saja sehat dikala diam, tetapi juga mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam peri kehidupannya sehari-hari. Kesehatan dinamis yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi atau mengatasi keadaan gawat darurat. Olahraga kesehatan melatih dan memelihara organ-organ tubuh untuk berfungsi normal dalam keadaan gerak secara dinamis, yang dengan demikian pasti normal pula dalam keadaan istirahat, sehat statis. Konsep olahraga kesehatan adalah padat gerak, bebas stres, singkat, cukup 10-30 menit tanpa henti, adekuat waktunya cukup, massal, mudah, meriah, dan fisiologis bermanfaat dan aman. Menurut Cooper, intensitas olahraga kesehatan yang cukup apabila denyut nadi latihan mencapai 65-80% DNM sesuai umur denyut nadi maksimal sesuai umur, sama dengan 220 kurang umur dalam tahun. Kita masuk pada ciri-ciri olahraga kesehatan. Baik, ciri-ciri olahraga kesehatan. 1. Gerakannya mudah sehingga dapat diikuti oleh kebanyakan orang dan seluruh peserta pada umumnya, bersifat massal. 2. Intensitasnya submaksimal dan homogen, faktor keamanan, bukan gerakan-gerakan maksimal atau gerakan eksplosif. 3. Terdiri dari satuan-satuan gerak yang dapat secara sengaja dibuat untuk menjangkau seluruh sendi dan otot, serta dapat dirangkai untuk menjadi gerakan yang kontinu tanpa henti. Adanya satuan gerakan merupakan faktor penting untuk dapat mengatur dosis dan intensitas olahraga kesehatan secara bertahap. Kemudian dapat mencapai intensitas antara 65-80% denyut nadi maksimal. Diselenggarakan 3-5 kali per minggu, minimal 2 kali per minggu. Bebas stres, non kompetitif, tidak untuk dipertandingkan. Ciri-ciri olahraga kesehatan yang lain dikemukakan oleh Giri Wiarto, yaitu massal, mudah, murah, gembira, dan aman, dan memiliki manfaat. Dan kita masuk pada jenis-jenis olahraga. Di sini kita perlu ketahui bahwa jenis-jenis olahraga tidak hanya tentang olahraga kesehatan, melainkan ada olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan juga olahraga rekreasi. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis olahraga tersebut. 1. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi olahraga. Oke, yang kedua, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi, nilai, budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Ketiga, olahraga kesehatan. Olahraga untuk memelihara atau untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis sehingga orang bukan saja sehat dikala diam, tetapi juga mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas di dalam peri kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, olahraga pendidikan adalah olahraga pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Tapi tidak hanya itu,
Olahraga juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu olahraga aerobik dan olahraga anaerobik. Aerobik diartikan sebagai olahraga yang memerlukan banyak oksigen dan melibatkan banyak otot-otot besar, contohnya lari, berenang, dan bersepeda. Kemudian anaerobik, tubuh tidak menggunakan oksigen dalam proses pembentukan energi, contohnya melompat, lari cepat atau sprint, dan mengangkat beban berat. Akan masuk di pembahasan terakhir mengenai manfaat olahraga. Manfaat olahraga terdapat dua bagian, yaitu manfaat untuk kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Manfaat di bagian kesehatan jasmani yaitu 1. Meningkatkan kerja fungsi jantung, paru, dan pembuluh darah yang ditandai dengan denyut nadi istirahat menurun, asam laktat berkurang. 2. Memperkuat sendi otot. 3. Dapat mengurangi lemak. 4. Mengurangi risiko penyakit jantung, peredaran darah menjadi lancar, lemak tubuh berkurang, dan LDL kolesterol jahat akan berkurang. 5. Mencegah stroke. 6. Meningkatkan kelenturan hingga mengurangi cedera. 7. Membuat awet muda. Selanjutnya kita masuk pada kesehatan mental atau kesehatan rohani, yaitu memiliki manfaat. 1. Mengurangi stres. Jika jantung kita bekerja pada saat berolahraga, maka otomatis konsentrasi pikiran tidak akan terfokus pada pekerjaan lagi. 2. Meningkatkan kekuatan otak, karena tubuh mampu memompa lebih banyak darah sehingga kadar oksigen dalam peredaran darah juga meningkat, yang ujungnya mempercepat pemasukan darah ke otak. Sebelum itu, Dr. Boyke berpesan bahwa, wahai manusia, bergeraklah untuk lebih hidup, jangan hanya bergerak karena masih hidup. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.